Sesenmenham, apa kabarnya hari ini? Aku harap kita dalam keadaan sehat selalu ya. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Nah, pada hari ini, Selasa 6 April 2021, Lalu akan membahas materi yang ada di Bupena 2D, tema 7, kebersamaan, subtema 4, kebersamaan di tempat wisata, pembelajaran 3 dan 4. Materi pembelajaran hari ini yaitu ada matematika, menyatakan pecahan dari sekelompok benda. Kemudian ada PPKN, keberagaman tempat wisata kesukaan, dan keberagaman suku bangsa. Lalu yang terakhir ada bahasa Indonesia, kata sapaan dalam fabel, dan menulis kalimat sapaan. Tujuan pembelajaran hari ini, muatan matematika, itu siswa dapat menyatakan pecahan dari sekelompok benda. Kemudian untuk PPKN bertujuan agar siswa dapat mengetahui keberagaman tempat wisata kesukaan dan keberagaman suku bangsa. Lalu untuk muatan bahasa Indonesia bertujuan agar siswa dapat mengetahui kata sapaan dalam fabel dan menulis kalimat sapaan. Yang pertama, kita masuk ke muatan matematika KD 3.7. Di pembelajaran 3, halaman 78, materinya menyatakan pecahan dari sekelompok benda. Nah, perhatikan contoh berikut. Ibu membeli 6 donat, diletakkan di piring masing-masing setengah bagian. Nah, jadi di satu piring ada 6 donat. Lalu diletakkan di piring masing-masing setengah bagian. Jadi disediakan lagi 2 piring, lalu diletakkan setengah-setengah dari 6 donat tersebut. Jadi dari gambar dapat dilihat bahwa setengah bagian dari 6 donat adalah 3 donat ya. Setengah dari 6 berarti itu ada 3 donat. Kemudian contoh yang kedua, Siti membeli 9 permen. Siti memasukkan permen-permen tersebut masing-masing sepertiga bagian ke dalam kantong. Nah, keseluruhan permen ada 9. Jadi masing-masing sepertiga bagian permen itu dimasukkan ke dalam kantong. Nah, sepertiga berarti kita ambil 3, 3, 3. Jadi ada berapa kantong? Ya, ada 3 kantong. Dari gambar dapat dilihat bahwa sepertiga bagian dari 9 permen adalah 3 permen ya. Dari gambar dapat dilihat bahwa sepertiga bagian dari 9 permen adalah 3 permen. Lalu lanjut contoh yang ketiga, Beni memiliki 8 kelereng. Lalu Beni memberikan kelereng-kelereng tersebut masing-masing 1/4 bagian kepada teman-temannya. Nah, di sini ada 8 kelereng. Beni memberikan kelereng-kelereng ini masing-masing 1/4 bagian kepada teman-temannya. Jadi kita sediakan 4 kotak. Nah, di dalam kotak ini harus sama banyak semua kelereng yang akan dibagikan. Nah, dari gambar dapat dilihat bahwa 1/4 bagian dari 8 kelereng adalah 2 kelereng. Duanya dapat dari mana, Lause? Duanya dapat dari dalam kotak ini. Nah, di setiap kotak ini terdapat 2 kelereng. Terdapat 2 masing-masing kelereng. Jadi 1/4 dari 8 itu adalah 2. Lanjut di pembelajaran 4 halaman 84,
menentukan nilai pecahan sebagai bagian dari sekumpulan benda. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari cara menentukan setengah bagian, sepertiga bagian, dan seperempat bagian dari keseluruhan, seperti yang sudah Lause jelaskan di contoh slide sebelumnya. Nah, untuk dapat lebih memahaminya, lakukan kegiatan berikut bersama teman di sebelahmu. Oke, sekarang kita mengerjakan ayo berlatih. Ya, lingkarilah gambar sesuai perintah. Lalu lengkapilah kalimat dengan jawaban yang tepat. Amatilah contoh yang diberikan. Nah, lingkarilah setengah bagian dari banyak jeruk berikut. Ini ya, sudah dikasih contoh. Ini ada 8 jeruk. Totalnya 8 jeruk. Nah, perintahnya lingkarilah setengah bagian dari banyak jeruk. Nah, lingkari setengah dari 8. Setengah dari 8 itu adalah 4. Jadi sebanyak 4 buah jeruk kita lingkari seperti ini. Nah, jadi setengah bagian dari 8 jeruk adalah, ada berapa jeruk dari setengah 8? Ya, ada 4. Ya. Lalu soal nomor 2, lingkarilah sepertiga bagian dari banyak mangga berikut. Nah, sepertiga. Total mangga ini ada 15 buah mangga. Kita disuruh melingkari sepertiga. Kita lingkari dulu sepertiga ya, seperti contoh nomor 1 tadi. Kita lingkari 3 buah mangga. Lalu kita hitung nanti berapa kotak dia. Ini 1 ya. Lalu kita lingkari ini. Lalu ini juga. Dalam satu lingkaran terdapat 3 buah mangga. Ya, karena dia bilang lingkarilah sepertiga bagian. Nah, kita hitung ada berapa lingkaran. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sepertiga bagian dari 15 mangga adalah berapa? Ya, 5 mangga ya. Jadi sepertiga bagian dari 15 mangga adalah 5 mangga. Oke, sekarang lanjut ke nomor 3. Lingkarilah seperempat bagian dari banyak salak berikut. Nah, di sini ada 12 salak. Ya, di sini ada 12 salak. 12 salak jumlahnya. Nah, kita disuruh melingkar seperempat bagian dari banyak salak. Nah, seperempat berarti kita lingkari 4 buah salak ya. Seperti tadi kan sepertiga, kita lingkari 3. Kalau ini seperempat berarti kita lingkari 4. Oke, kita lingkari 4 ya. Tadi kan sepertiga berarti kita lingkari 3. Nah, sekarang seperempat bagian berarti kita lingkari 4. Ini 1 ya. Lalu ini kita lingkari lagi 4 salaknya. Kemudian ini yang terakhir. Nah, sudah selesai kita lingkari. Jadi seperempat bagian dari 12 salak adalah, nah kita hitung lingkarannya ada berapa? 1, 2, 3. Nah, jawabannya adalah 3. Seperempat bagian dari 12 salak adalah 3 salak ya.
Nanti kalau ada soal seperti ini, lingkarilah sepertiga, berarti kamu lingkari 3. Nah, kalau perintahnya lingkarilah seperempat, kamu lingkari 4 ya, seperti ini. Lalu hitung jumlah lingkarannya berapa. Nah, ini kan ada 3, berarti jawabannya adalah 3. Sekarang kita masuk ke muatan PPKL KD 3.3. Di pembelajaran 3, halaman 79, keberagaman tempat wisata kesukaan teman di sekolah. Nah, Indonesia memiliki banyak tempat wisata yang menarik. Keberagaman tempat wisata kesukaan seseorang biasanya sesuai dengan kegiatan kesukaannya. Berdasarkan tujuan kegiatannya, tempat wisata di Indonesia dapat dikelompokkan sebagai berikut. Nah, tempat wisata edukasi atau pendidikan itu contohnya seperti museum dan planetarium. Nah, lalu tempat wisata rekreasi itu seperti pantai dan air terjun. Nah, tempat wisata itu dibagi menjadi 2 kelompok, tempat wisata edukasi atau pendidikan dan tempat wisata yang memang khusus rekreasi ya. Nah, di pembelajaran 4 halaman 82, keberagaman suku bangsa teman di sekolah. Nah, masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa. Nah, setiap suku di Indonesia memiliki kebudayaan yang khas ya. Setiap suku di Indonesia itu memiliki ciri kebudayaan yang khas. Kebudayaan itu antara lain ditunjukkan melalui bahasa daerah, lalu apalagi pakaian adat, kemudian kesenian daerah dan adat istiadat. Nah, sikap saling menghormati adalah kunci kerukunan dan persatuan masyarakat Indonesia hingga saat ini ya. Walaupun memiliki beragam suku bangsa, tapi sampai saat ini Indonesia tetap rukun karena saling menghormati ya, dan menghargai satu sama lain, menghargai perbedaan yang ada ya. Nah, di sini ada ayo berlatih di pembelajaran 3 halaman 80. Bertanyalah pada teman sebelahmu untuk menjawab soal-soal berikut. Nah, kita jawab sendiri saja ya. Nah, kita jawab sama-sama. Apa tempat wisata kesukaan temanmu? Ya, Lause tebak, pasti kalian di sini banyak sekali menyukai tempat wisata yaitu pantai, ya. Ya, termasuk Lause juga suka. Nah, B. Mengapa temanmu menyukai tempat wisata itu? Nah, kenapa kalian menyukai tempat wisatanya pantai? Alasannya apa? Ya, pemandangannya indah ya. Kalau di pantai itu pemandangannya indah, kita bisa santai, rileks ya, menghilangkan keletihan selama bekerja juga ya, merefresh pikiran ya. Nah, lalu setujukah kamu dengan alasan temanmu tersebut? Ya, setuju. Lalu tuliskan 2 tempat wisata lain yang serupa dengan tempat wisata kesukaan temanmu. Nah, tempat wisata lain yang serupa dengan pantai itu bisa danau dan air terjun. Pantai itu adalah tempat wisata dari alam ya, bukan buatan. Nah, tempat wisata lain yang serupanya yaitu adalah danau dan air terjun. Lalu pertanyaan yang E, bagaimana sikapmu terhadap temanmu yang berbeda tempat wisata kesukaan? Nah, sikapmu bagaimana kalau temanmu memiliki tempat wisata kesukaan yang berbeda?
Ya, sudah pasti ya, tetap menghargai perbedaan. Lalu nomor 2, pilihlah sikap yang baik dalam menyikapi keberagaman tempat wisata kesukaan di sekolah. Nah, yang A, Benny menceritakan tempat wisata yang baru saja ia kunjungi bersama keluarganya kepada Jonas. Nah, Jonas tidak begitu menyukai tempat wisata itu, tapi sikap Jonas sebaiknya bagaimana kepada Benny? Ya, mendengarkan cerita Benny. Apa salahnya ya kita mendengarkan cerita teman kita ya? Lalu alasannya apa? Alasannya sikap Jonas itu mendengarkan cerita Benny, alasannya apa? Nah, alasannya agar lebih menghargai Benny ya. Nah, pertanyaan yang B, kelas Lani melakukan pemungutan suara untuk menentukan tempat wisata yang akan mereka kunjungi. Ternyata tempat wisata yang dipilih Lani tidak banyak mendapat suara. Nah, sikap Lani sebaiknya ya menerima hasil pemungutan suara karena pemilihannya cukup adil ya, melakukan pemungutan suara. Nah, alasannya apa? Alasannya masih menghargai pilihan teman di sekolah. Lalu di pembelajaran 4 halaman 82, lengkapilah kalimat berikut dengan pilihan jawaban yang tepat. Nah, Dian berasal dari Sumatera Utara. Suku bangsa Dian adalah, suku yang berasal dari Sumatera Utara itu adalah suku Karo. Ya, jawabannya adalah Karo. Lalu yang B, suku bangsa teman baru Benny adalah suku Dani. Nah, teman Benny berasal dari daerah. Suku Dani itu berasal dari daerah Papua ya. Lalu yang C, suku asli yang hidup di pedalaman Banten adalah suku apa? Ya, suku Baduy ya. Suku asli yang hidup di pedalaman Banten itu adalah suku Baduy. Lalu D, Paman Dedi berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Nah, suku bangsa Paman Dedi adalah suku yang berasal dari Sulawesi Selatan adalah suku Bugis. Jadi, Paman Dedi itu adalah sukunya suku Bugis. Lalu E, daerah Nusa Tenggara Timur terkenal dengan Pulau Komodo dan suku bangsanya yaitu suku yang berada di daerah Nusa Tenggara Timur adalah suku Flores ya. Nah, nomor 2, istilah menurut pendapatmu. A, temanmu yang berbeda suku denganmu sedang sakit sehingga tidak masuk sekolah. Hari itu gurumu memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Nah, sikapku sebaiknya. Nah, bagaimana sikap kamu jika ada teman yang sakit dan tidak masuk, tapi pada hari itu ada tugas dari guru yang harus dikerjakan di rumah? Ya, sikap kita sebaiknya memberitahu teman kalau ada tugas yang harus dikerjakan. Lalu alasannya apa? Alasannya peduli terhadap teman yang sedang sakit walaupun teman itu berbeda suku dengan kita ya. Lalu yang B, ada anak baru di daerah lain di kelasmu. Anak itu menggunakan logat daerahnya saat berbicara. Kamu tidak dapat memahami perkataannya. Sikapku sebaiknya. Nah, bagaimana sikap kalian menanggapi teman seperti ini?
agar tidak tersinggung. Bagaimana caranya? Memberitahunya dengan sopan bahwa tidak mengerti logat daerahnya. Alasannya apa? Kasih tahu dia dengan sopan agar anak baru dari daerah lain tersebut tidak tersinggung dan dia merasa dihargai. Nah, lanjut pertanyaan yang C. Kamu diajak temanmu menonton pertunjukan tari kuda lumping dalam suatu festival. Saat itu, kamu tidak terlalu paham mengenai tarian tersebut. Nah, sikap kamu sebaiknya menerima ajakan dari teman walaupun tidak terlalu paham mengenai tarian tersebut. Alasannya apa? Alasannya karena kita menghargai teman, karena dia sudah mau mengajak kita. Lalu lanjut ke muatan bahasa Indonesia KD 3.9. Nah, di pembelajaran 3 halaman 80, kata sapaan dalam fabel. Kata sapaan dapat diucapkan dengan menyingkat nama tokoh dalam cerita. Kata sapaan dapat digunakan untuk menunjukkan bentuk keakraban dalam cerita. Kata sapaan biasanya terdapat pada bagian percakapan dalam cerita. Nah, di pembelajaran 3 halaman 81 ada ayo berlatih. Bacalah cuplikan fabel tersebut. Setelah itu, tuliskan kalimat-kalimat yang mengandung kata sapaan dari fabel tersebut. Nah, di sini ada cuplikan fabel, mari kita baca. Wah, air di sini segar sekali ya, ucap Rino si badak. Ya Rino, aku juga suka sekali berenang di sini, sahut Toto si kura-kura. Rino dan Toto sangat suka berenang di sungai. Ketika mereka sedang berenang, tiba-tiba sebuah batu jatuh ke sungai di dekat badan Rino. Aduh, siapa yang melempar batu ke arahku? Tanya Rino. Setelah itu muncul suara tawa dari balik semak-semak di tepi sungai. Rino pun segera mencari asal suara itu. Nah, dari cuplikan fabel yang kita baca, kira-kira mana ya yang ada kata sapaannya? Ya, bisa langsung kalian garis bawahi ya. Ini Rino. Rino ini adalah kata sapaan. Iya Rino, aku juga suka sekali berenang di sini. Nah, itu adalah kata sapaannya, ya. Lalu, sambungan dari cuplikan tadi, ternyata yang melempar batu adalah Bima si kera. Bimo, mengapa kamu melempar batu ke arahku? Tanya Rino. Aku hanya bercanda Rino, kamu tidak perlu marah seperti itu, jawab Bima. Rino sedih mendengar jawaban Bima. Ia berkaca-kaca dan hampir menangis. Bimo merasa bersalah telah membuat Rino sedih. Bimo pun meminta maaf kepada Rino dan berjanji tidak akan jahil lagi. Rino memaafkan Bimo dan mereka berjabat tangan. Nah, dari cuplikan yang kita baca ini, mana yang ada kata sapaannya? Ya, ini ya. Bimo, mengapa kamu melempar batu ke arahku? Nah, lalu mana lagi? Ya, aku hanya bercanda Rino. Nah, ini adalah kata sapaannya. Boleh kalian garis bawahi dalam cuplikan fabel yang ada di buku pena 2D. Nah, lanjut. Di pembelajaran 4 halaman 84. Bacalah cuplikan fabel tersebut. Teman-teman, sekarang kita bekerja sama membawa buah-buahan ini ke sarang ya.
ucap ketua semut. Siap ketua, jawab kawanan semut serempak. Belalang yang selalu melakukan segala hal sendiri iri melihat kekompakan semut. Belalang pun berusaha menghalangi kawanan semut dengan menaruh ranting di tengah jalan. Ketua semut yang berjalan paling depan berhenti karena melihat ada ranting yang menghalangi jalan. Teman-teman, di depan ada ranting. Nanti kita ambil jalan di sebelah kiri ya, ucap ketua semut. Nah, dari cuplikan fabel yang sudah kita baca, kira-kira mana ya kata sapaannya? Ya, ini ya, teman-teman. Nah, lalu mana lagi? Ya, ketua. Nah, ini adalah kata sapaan yang ada di fabel yang sudah kita baca. Nah, di sini ada pertanyaan. Nomor 1, tentukan kata sapaan yang terdapat dalam kutipan fabel di atas. Nah, tadi sudah kita cari ya kata sapaannya. Kata sapaannya apa tadi? Ya, teman-teman dan ketua. Nah, lalu soal nomor 2, dengan bahasamu sendiri, buatlah kalimat menggunakan kata sapaan sesuai jawabanmu pada soal nomor 1. Kita disuruh membuat kalimat dari kata sapaan yang kita jawab pada nomor 1. Teman-teman dan ketua. Nah, kita buat dulu kalimat yang menggunakan kata teman-teman. Hari ini saya dan teman-teman mengerjakan tugas matematika di rumah Beni. Nah, ini adalah kata sapaan tadi yang ada nomor 1 ya. Kita buat kalimat. Lalu nomor 2 yang B, ketua kelas meminta bantuan Made membawa buku Bupena 2D ke kantor guru. Nah, ini adalah kata sapaan yang kita buat menjadi kalimat ketua ya. Nah, sekian pembelajaran Lausa hari ini. Lausa harap apa yang sudah Lausa sampaikan dapat kalian mengerti dan pahami. Tetap semangat untuk menanti video pembelajaran selanjutnya dari Kue Lausa. Taca Cai Chen.